Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, siang, sore, dan malam buat semua yang nonton video ini. Gimana kabar kalian semua? I hope you guys have a good day and week. Jadi seperti yang kalian lihat di slide belakang saya, video kali ini akan membahas 3 aliran dalam filsafat, yaitu yang pertama filsafat etika, yang kedua filsafat estetika, dan yang ketiga filsafat logika. Tapi sebelum lebih jauh kita membahas 3 aliran tadi, sebaiknya kita perkenalkan diri dulu dong, karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya yaitu Afril Alun Paradipta Musiran dengan NIM 23101043. Saya juga akan memperkenalkan 4 teman saya lainnya. Yang pertama ada Rian Daniel Manik dengan NIM 23101062. Yang kedua ada Diana Ayu Ramadhani dengan NIM 23101047. Yang ketiga ada McKinley Kenzie William Goliath dengan NIM 23101068. Dan yang terakhir ada Erin Grace Yoni Joseph dengan NIM 23101050. Nah, seperti yang saya bilang di awal video tadi, di dalam video ini kita akan membahas 3 topik utama. Yang pertama ada filsafat etika, yang kedua ada filsafat estetika, dan yang ketiga ada filsafat logika. Nah, kita masuk di materi yang pertama, yaitu filsafat etika. Di filsafat etika ini kita akan membahas 2 hal, yaitu yang pertama pengertian dan yang kedua yaitu bidang-bidang. Pengertian. Apa sih filsafat etika itu? Sebelum kita membahas apa itu filsafat etika, pasti sebelumnya kalian pernah dengar dong apa itu kata filsafat dan apa itu kata etika. Jadi, filsafat berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu philos yang berarti cinta atau sahabat, dan sophia atau sophos yang berarti kebijaksanaan. Jadi, kata filsafat berarti cinta kepada kebijaksanaan. Sedangkan kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu etikos atau atau etos yang berarti adat, kebiasaan, dan praktik. Jadi, etika adalah teori tentang tingkah laku manusia dipandang dari baik dan buruknya sejauh dapat ditentukan akal. Jadi, kalian kan udah dengar tadi penjelasan tentang apa itu filsafat dan apa itu etika. Jadi kalau digabungin, apa sih filsafat etika itu? Jadi, filsafat etika adalah cabang filsafat yang mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan moral dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku manusia. Jadi, filsafat etika ini membahas tentang nilai-nilai tindakan moral manusia atau nilai dalam penentuan tindakan manusia. Jadi lebih jelasnya itu manusia tidak hanya sekedar bertindak. Manusia juga menilai tindakan mereka dalam kaitannya dengan beberapa norma atau standar. Kemudian mereka membedakan tindakan mereka sebagai benar atau salah berdasarkan norma tadi. Jadi studi tentang benar dan salah tadilah yang menghasilkan ilmu etika. Contohnya seperti pertanyaan, apakah membunuh itu benar atau salah? Apakah mencuri itu benar atau salah? Apakah membantu orang yang sedang dalam kesusahan itu benar atau salah? Nah, kalau udah mengerti, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bidang filsafat etika. Nah, bidang filsafat etika ini ada 3. Yang pertama ada etika deskriptif, yang kedua ada etika normatif, dan yang ketiga ada mateetika. Nah, yang pertama, etika deskriptif. Tapi, penjelasan dari saya hanya sampai di sini saja. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kalian penasaran nggak? Kalian akan ketemu siapa di materi selanjutnya?
Yang pasti, materi selanjutnya akan memberikan penjelasan dan pengetahuan yang keren dan pasti juga asik. Jadi, pastiin kalian nonton videonya sampai habis ya. Let's go, kita lanjut materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang struktur dalam filsafat etika. Struktur dalam filsafat etika ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama etika deskriptif, yang kedua etika normatif, yang ketiga mateetika. Yang pertama etika deskriptif. Etika deskriptif ini adalah bidang etika yang berusaha menguraikan pengalaman dan kesadaran dalam melihat fenomena moral secara deskriptif dalamiah. Dengan kata lain, etika deskriptif bertujuan untuk memahami dan menjelaskan perilaku moral yang ada daripada memberikan penilaian apakah perilaku tersebut benar atau salah secara moral. Sebagai contoh, seorang ahli etika deskriptif mungkin akan melakukan penelitian tentang bagaimana orang dalam suatu masyarakat atau budaya tertentu mengambil keputusan moral, apa yang dianggap sebagai perilaku baik atau buruk dalam konteks tersebut, dan bagaimana faktor-faktor seperti budaya, agama, atau nilai-nilai sosial mempengaruhi tindakan moral individu. Etika deskriptif sering digunakan dalam ilmu sosiologi, sosial, antropologi, psikologi, dan ilmu politik untuk memahami dinamika sosial dan perilaku manusia dalam konteks moral. Hal ini membantu kita untuk memahami bagaimana norma-norma dan nilai-nilai moral berkembang dalam masyarakat dan bagaimana mereka mempengaruhi tindakan individu dan kelompok. Perlu diingat bahwa etika deskriptif berbeda dengan etika normatif, yang mencoba untuk menentukan apa yang seharusnya dilakukan atau apa yang seharusnya menjadi penentu dalam moral. Etika deskriptif lebih berfokus pada deskripsi dan analisis daripada penilaian moral. Yang kedua, etika normatif yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu teologis dan deontologis. Etika normatif adalah kajian yang membahas patokan-patokan moral yang harus menjadi pegangan manusia dalam tindakannya. Ini adalah bagian dari etika yang mencoba untuk menentukan standar moral yang benar dan salah, serta memberikan pedoman untuk bertindak dengan cara yang dianggap etis. Etika normatif mencoba menjawab pertanyaan seperti apa yang membuat suatu tindakan menjadi benar atau salah secara moral, bagaimana kita harus bertindak dalam situasi moral tertentu, apa prinsip-prinsip moral yang harus menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan, dan bagaimana kita dapat mencapai tujuan moral tertentu. Bagian-bagian dari etika normatif. Yang pertama, etika teologis. Etika teologis adalah teori etika yang cenderung melihat nilai moral daripada hasil akhirnya. Etika ini bersifat utilitarian atau menilai hasil tindakan moral dan tidak memprioritaskan moralitas sebagai suatu tindakan kewajiban yang bersifat imperatif. Benar dan salah atau baik dan buruknya suatu tindakan moral menurut aliran ini dapat dipandang dari benar dan salah atau baik dan buruknya hasil dari tindakan moral. Prinsip moral teologis ini mempunyai sisi kelemahan, yaitu kurang menekankan ukuran verifikasi hasil akhir dari tindakan moral. Yang kedua, etika deontologis. Etika deontologis adalah etika yang memandang nilai moralitas secara intrinsik. Etika deontologis dicetuskan oleh filsuf modern Jerman, yaitu Immanuel Kant. Ia berpendapat bahwa suatu tindakan moral adalah baik karena hal tersebut adalah suatu kebaikan itu sendiri, dan moralitas secara rasional dipandang sebagai moralitas objektif, sebagai patokan dan kewajiban seluruh manusia dalam bertindak atau imperatif mutlak. Yang ketiga yaitu mata etika. Mata etika adalah sebuah studi etika yang menyelidiki dan menerapkan arti dan makna dari istilah-istilah normatif yang diungkapkan melalui pernyataan-pernyataan etis yang membenarkan atau menyalahkan suatu tindakan. Mata etika juga adalah satu subdisiplin dalam etika yang membahas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang sifat, asal-usul, dan bahasa moral. Dalam konteks etika normatif, mata etika berfungsi untuk memberikan kerangka kerja teoritis dan pemahaman konseptual yang mendukung pembuatan keputusan etis dan analisis dalam kegiatan etika normatif. Dengan kata lain,
mata etika memberikan dasar teoritis yang mendukung pemahaman kita tentang nilai-nilai moral, konsep moral, dan sifat dasar etika yang dilanjutkan memengaruhi cara kita menetapkan dan merumuskan standar moral dalam etika normatif. Mata etika membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang apa yang membuat tindakan-tindakan menjadi benar atau salah secara moral dan bagaimana kita dapat memahami nilai-nilai moral dalam konteks praktis. Selanjutnya, penerapan filsafat deskriptif, normatif, dan mata etika dalam dunia pendidikan, dunia kerja, dan dalam kehidupan sosial dan berpolitik. Yang pertama dalam dunia pendidikan, yaitu filsafat etika dapat digunakan dalam merancang kurikulum yang mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, empati, dan tanggung jawab sosial kepada siswa. Yang kedua, guru dapat menerapkan etika dalam pengajaran mereka, misalnya dengan memberikan contoh-contoh tindakan moral dan mendiskusikan isu-isu etis yang relevan dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, filsafat etika membantu dalam mengajarkan toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman budaya dan nilai-nilai yang penting dalam pendidikan multikultural. Ini membantu siswa untuk memahami dan menghormati pandangan dunia yang berbeda. Yang kedua, dalam dunia kerja. Yang pertama, pemimpin di tempat kerja dapat menerapkan prinsip-prinsip etika dalam pengambilan keputusan dan perilaku mereka, menciptakan lingkungan kerja yang adil, transparan, dan memiliki integritas. Yang kedua, perusahaan yang menerapkan filsafat etika sering terlibat dalam inisiatif CRS yang bertujuan memberikan kontribusi positif pada masyarakat dan lingkungan. Ini mencakup praktik-praktik bisnis berkelanjutan, aman, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, berperan dalam pengambilan keputusan bisnis yang kompleks, seperti masalah etis terkait hak asasi manusia, lingkungan, atau kepentingan karyawan. Menerapkan etika dalam pengambilan keputusan dapat membantu menghindari kontroversi dan skandal. Yang ketiga, dalam kehidupan sosial dan politik. Yang pertama, filsafat etika membantu merancang kebijakan publik yang lebih adil dan merata. Ini melibatkan perdebatan tentang alokasi sumber daya, akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, dan pemberlakuan yang adil bagi semua warga negara. Yang kedua, prinsip-prinsip etika seperti martabat manusia, kebebasan, dan non-diskriminasi adalah dasar dari hak asasi manusia. Menerapkan etika dalam politik memastikan perlindungan dan pengakuan hak-hak ini. Yang ketiga, para pemimpin politik yang berpegang pada etika dalam tindakan dan keputusan mereka dapat membangun kepercayaan masyarakat dan stabilitas politik. Mereka juga dapat memerangi korupsi dan pelecehan kekuasaan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya akan melanjutkan materi tentang filsafat estetika. Apa sih filsafat estetika itu? Dianggap sebagai cabang ilmu filsafat yang membahas tentang keindahan yang di dalamnya ada seni dan alam semesta. Dari etimologis, estetika adalah suatu hal yang mempelajari keindahan dari suatu bentuk, objek, dan pengalaman estetik dari penciptaan dan pengamatan. Seperti apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, pengertian estetika jika dilitik dari KBBI ialah sebuah cabang filsafat yang menelaah dan membahas tentang seni serta keindahan serta tanggapan manusia terhadapnya. Estetika adalah hal yang mempelajari kualitas keindahan dari objek ataupun daya impuls dan pengalaman estetik pencipta dan juga pengamatannya. Apabila diartikan secara etimologis, istilah estetika berasal dari bahasa Latin aestheticus ataupun bahasa Yunani aesthetikos dengan arti merasa atau hal-hal yang bisa diserap oleh panca indera manusia. Ada pula yang mengatakan jika estetika ini merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas tentang dan biasanya terdapat dalam seni dan alam semesta. Selanjutnya, teori dibagi menjadi 3 bidang, yaitu yang pertama estetika formil, yang kedua estetika ekspresionis, dan yang ketiga estetika psikologis. Saat ini saya akan melanjutkan materi tentang estetika formil.
Estetika formil sendiri banyak hubungannya dengan seni-seni klasik dan pemikiran-pemikiran klasik pula. Nilai estetika dalam konteks seni budaya berkaitan dengan keindahan sebuah karya seni, seperti drama, tarian, musik, bahkan film. Meski begitu, sebenarnya estetika merupakan salah satu cabang filsafat yang mengkaji soal seni dan keindahan. Nilai estetika adalah nilai yang berkaitan dengan keindahan atau segala sesuatu yang dipandang indah. Jenis nilai ini sering juga disebut nilai keindahan atau nilai estetis. Karena pada dasarnya nilai ini memandang keindahan sebagai hal utama dan penting. Dikutip dari buku Sejarah dan Peradaban Sungai Musi Palembang tahun 2019 oleh Kawib Soleh, nilai estetika dapat dilihat dari berbagai karakteristik, seperti bentuk dan warna. Sebagai contoh, nilai estetika yang terdapat pada bentuk bangunan, warna lukisan, dan motif hias yang terdapat pada karya seni. Selanjutnya, teori estetika ekspresionis. Teori estetika ekspresionis mengungkapkan bahwa keindahan tidak selalu terjemah dari sebuah bentuk, namun juga berasal dari maksud dan tujuan dari ekspresi objek tersebut. Teori ini menganggap bahwa keindahan karya seni tergantung dari apa yang diekspresikannya. Dalam bidang arsitektur, keindahan dihasilkan oleh ekspresi paling sempurna antara kekuatan gaya tarik dan kekuatan bahan atau materialnya. Kemudian saat ini kekuatan dasar utama dari keindahan arsitektur adalah ekspresi, fungsi atau kegunaan suatu bangunan tersebut pada titik tujuan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir, estetika psikologis. Jadi dalam teori estetika psikologis ada 3 aspek yang menjadi dasar utama seperti berikut ini. Yang pertama, keindahan dalam arsitektur adalah bentuk irama yang mudah dan sederhana. Dan yang kedua, keindahan adalah bentuk akibat dari emosi yang hanya bisa ditunjukkan dengan prosedur psikoanalitik. Dan yang ketiga, keindahan adalah bentuk akibat dari rasa kepuasan pengamat atau penikmat terhadap objek karya itu sendiri. Berikut kita masuk dalam penerapan filsafat estetika dalam kehidupan. Yang pertama, seni dalam terapi. Mungkin kalian sedikit tidak percaya ketika mengetahui bahwa seni menjadi alat yang efektif untuk mengobati kesehatan mental. Kamu mungkin bertanya-tanya, apa yang bisa dilakukan seni sebagai bahan untuk terapi? Sebagai media ekspresif, seni digunakan untuk membantu pengidap berkomunikasi, mengatasi stres, dan mengeksplorasi berbagai aspek kepribadian mereka sendiri. Melalui terapi seni, pengidap gangguan mental diharapkan menumbuhkan ekspresif kreatif guna menyembuhkan gangguan mental yang ada. Seni, baik proses menciptakannya atau melihat karya seni orang lain, membantu seseorang untuk mengembangkan kesadaran diri, meningkatkan harga diri, dan meningkatkan keterampilan sosial. Yang kedua, bentuk ekspresi diri. Menurut KBBI, ekspresi adalah pengungkapan atau proses menyatakan atau memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, perasaan, dan sebagainya. Dapat dipastikan bahwa ekspresi hanya bersifat memperlihatkan. Artinya, sang penerima pesan harus menerjemahkan kembali arti dari pesan yang disampaikan. Ekspresi juga
hal yang lazim kita gunakan dalam komunikasi. Penggunaan ekspresi seringkali disebabkan untuk membuat komunikasi lebih instan atau menggambarkan kondisi perasaan yang tidak bisa atau tidak ingin dideskripsikan dengan kata. Dan yang terakhir, kita masuk di dalam ekspresi karya seni. Ekspresi, maksud saya keberadaan seni rupa sangat penting. Seni rupa memiliki banyak fungsi untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama, seni lukis. Seni lukis dikenal sebagai karya seni dua dimensi atau dwimatra yang keberadaannya dikatakan paling tua. Contohnya yaitu lukisan yang ditemukan di dinding gua leang-leang yang ada di Spanyol, Maluku, dan Papua. Yang kedua, seni gambar. Seni gambar merupakan karya dua dimensi yang dibuat untuk menghias, menjelaskan, dan menampilkan kesan objek yang mirip dengan di dunia nyata. Contohnya, gambar bentuk benda, gambar dekorasi, dan yang lainnya. Dan yang ketiga, seni patung. Seni patung adalah jenis karya tiga dimensi yang diciptakan dengan dorongan kreatif sebagai karya seni murni yang digunakan sesuai dengan gaya pematungnya. Contohnya yaitu patung dari bahan kayu, logam, batu, dan balok es. Berikut seni dekorasi. Seni dekorasi dikenal sebagai salah satu jenis seni yang dalam penampilannya selalu mengutamakan keindahan. Seni dekorasi dalam penerapannya dapat berupa hiasan dinding. Dan berikutnya seni kerajinan. Seni kerajinan atau karya merupakan jenis karya terapan yang dihasilkan melalui kerja terampil dari para pengrajin. Benda-benda tersebut dapat dibuat dari bahan alam atau bahan buatan, contohnya kertas berwarna, bunga, dan janur. Keberadaan seni rupa sangat penting. Seni rupa memiliki banyak fungsi untuk kehidupan sehari-hari. Halo semuanya, saya Diana. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi, yaitu materi filsafat logika. Apa sih filsafat logika itu? Jadi, filsafat logika adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang sifat dan jenis cara berpikir, termasuk hubungannya dengan matematika dan disiplin ilmu lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis filsafat logika. Jenis-jenis filsafat logika dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama logika formal, yang kedua logika informal, yang ketiga logika simbolik, dan yang keempat logika matematika. Yang pertama ada logika formal. Logika formal adalah apa yang kita anggap sebagai logika tradisional atau logika filosofis. Logika formal juga digunakan untuk menurunkan satu ekspresi dari satu atau lebih ekspresi lainnya. Yang kedua, logika informal. Logika informal adalah disiplin terbaru yang mempelajari argumen bahasa alami dan mencoba mengembangkan logika untuk menilai, menganalisis, dan meningkatkan penalaran bahasa sehari-hari. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yang bernama Gracioli. Selanjutnya, logika simbolik. Logika simbolik adalah studi tentang abstraksi simbolik yang menangkap fitur formal dari inferensi logis. Logika simbolik berkaitan dengan hubungan simbol satu sama lain. Logika simbolik sering melibatkan kalkulus matematika yang kompleks dalam upaya untuk memecahkan masalah rumit yang tidak dapat diatasi oleh logika formal tradisional. Selanjutnya, logika matematika.
Logika matematika adalah studi tentang logika formal dalam matematika. Logika matematika mencakup teori model, teori bukti, teori himpunan, dan teori rekursi. Penelitian dalam logika matematika umumnya membahas sifat-sifat matematika dari sistem logika formal seperti kekuatan ekspresif dan deduktifnya. Namun, itu juga dapat mencakup penggunaan logika untuk mengkarakterisasi penalaran matematis yang benar atau untuk membangun dasar matematika. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip dasar logika, yaitu ada kebenaran, pemikiran kritis, dan inferensi. Yang pertama, kebenaran. Logika berkaitan dengan mencari kebenaran di balik pernyataan atau argumen. Yang kedua, pemikiran kritis. Dengan logika, akan membantu kita untuk mengevaluasi argumen dengan cara yang objektif dan terorganisir. Prinsip logika yang ketiga yaitu inferensi. Logika melibatkan kemampuan membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang diberikan. Bagian yang terakhir adalah penerapan logika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, penalaran analitis. Contoh penerapan logika dalam kehidupan sehari-hari yang ini adalah untuk memecahkan teka-teki bukan hanya dengan mengandalkan insting, tetapi dengan pemikiran analitis. Yang kedua, memancarkan pemikiran logis. Penggunaan logika dalam berbicara dapat memperbaiki hubungan dengan orang lain dan memengaruhi hasil yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, membuat keputusan. Penilaian logis akan membantu kita untuk membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, sekian dan terima kasih.